Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang jurnalis asal Amerika bernama Pat, diejak sebagai Petek, yang baru saja tiba di sebuah tempat terpencil yang merupakan lokasi wildlife river cruise show atau semacam tempat wisata pelayaran sungai satwa liar di Merapi, dan beberapa turis pun akan melakukan trip atau perjalanan dipimpin oleh seorang ahli satwa bernama Cat yang memiliki seekor anjing yang ikut juga dalam perjalanan tersebut. Pada suatu hari, ada suatu keluarga yang terdiri dari anak, bapak, ibu, dan yang bermaksud liburan solo woman yang hanya ingin menikmati alam. Di sana, ada pasangan suami istri yang sedang pacaran, dan seorang fotografer yang memamerkan kamera murahnya itu, dan ada juga seorang bapak-bapak yang menabur abu ke air untuk mendiangi istrinya yang baru saja meninggal, sehingga tur ini menjadi semacam tafakur untuk mereka. Di sana, mereka bisa menikmati indahnya alam yang Tuhan ciptakan. Dalam perjalanan, mereka sempat terhenti untuk melihat beberapa turis yang sedang memberi makan seekor buaya betina, yang ternyata bisa melompat tinggi, sehingga satu turis pun bertanya kepada Cat tentang apakah mereka akan aman di atas perahu. Cat pun menjawab bahwa buaya lebih sering hidup di air, maka selama mereka tidak masuk ke dalam air, maka buaya tidak akan berbahaya. Justru yang berbahaya adalah buaya yang hidup di darat, punya hasrat hawa nafsu tinggi, lapar akan mangsa yang segar, dan paling sering menjadi korban adalah kaum hawa termasuk wanita. Ketika sedang menikmati alam itu, muncullah dua ekor pria yang merupakan buaya darat yang suka ghosting wanita tak punya dosa. Mereka mendaki perahu. Ketentraman turis mereka adalah para petugas penjaga satwa di tempat ini, yang salah satunya bernama Neil, yang tentu saja sudah sering bertemu dengan Cat, bahkan sudah kenal dekat. Neil yang iseng pun mencoba mengganggu di hadapan para turis, sehingga kawan-kawan pun sontak membelanya hingga Delta sengaja tersebut ke dalam kolam setelah Cat berhasil mengerjainya balik. Masuk ke dalam sungai di antara tebing-tebing tinggi, salah satu turis mencoba mengabadikan momen tersebut dengan merekamnya, yang secara kebetulan muncul suara dari kejauhan dan mereka semuanya melihatnya. Bisa dipastikan bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan mereka. Di sini terjadi perdebatan antara Cat dan para turis. Cat ingin memeriksa suara tersebut, sementara para turis ingin langsung pulang saja karena sudah punya schedule sendiri seperti jadwal pemberangkatan pesawat, jadwal makan malam, dan jadwal malam dinas bersama mereka masing-masing. Tapi nampaknya Cat tetap bersikeras ingin pergi memeriksa tempat, memikirkan bahwa para turis ini adalah tanggung jawab yang harus diantar pulang dengan selamat walafiat. Namun, setelah dibujuk untuk hanya pergi sebentar saja, Cat dan kawan-kawan turis lain pun bersedia untuk mengikuti apa yang diinginkan mereka tersebut. Jalur yang mereka lalui pun mulai sepi dan menyempit, sehingga Cat akhirnya sadar jika titik ini adalah tempat keramat yang jarang dilalui oleh manusia. Di Brapet yang mendengar hal itu pun seketika memiliki firasat buruk, tetapi cukup dipendam dalam pikirannya saja. Beberapa jam berlalu dan waktu menunjukkan pukul setengah 5 sore, yang sebentar lagi hari akan gelap. Mereka terlihat sudah benar-benar jauh dari jalur trip yang seharusnya dan mulai memasuki rawa-rawa. Cat yang bertanggung jawab dalam situasi ini pun masih saja optimis untuk menemukan orang yang menembakkan suara tadi. Dan tak lama terlihat ada sebuah perahu yang sudah terbalik, sehingga bisa dipastikan jika orang di perahu itulah yang tadi menembakkan suara tersebut. Entah kemana perginya orang itu. Kawan-kawan yang masih melihat hal itu pun tiba-tiba saja dikagetkan oleh seekor buaya yang muncul. Dan apa yang terjadi? Melihat ada sebuah pulau kecil di dekat mereka, Cat langsung melajukan perahu tersebut ke pulau tersebut, sehingga pada akhirnya Cat dan para turis harus terjebak di sini dan mustahil pulang dengan kondisi perahu yang sudah mengalami kebocoran. Makanya pakai no drop, dijamin no bocor-bocor. Setelah itu, mereka pergi mencari alat komunikasi, tetapi tidak berfungsi akibat sudah terendam air. Begitupun dengan ponsel, sinyal wifi tidak muncul sama sekali akibat lokasi terpencil mereka berada di saat ini. Ketika hari sudah semakin gelap dan air pasang akan menenggelamkan pulau kecil ini, si bapak berkumis tebal pun menyuruh agar mereka semua berenang ke daratan, di mana salah satu turis yang merupakan suami dari si wanita berkacamata ini pun mencoba untuk mencegah
tepat saat si fotografer mendapat respon dari radio, tetapi tiba-tiba ya, dalam sekejap pria berkumis tebal pun diterkam oleh seekor buaya betina dan si wanita berkacamata pun ditendang oleh beberapa turis wanita agar bisa mengikhlaskan suaminya yang telah pergi dan menyuruh untuk menikah lagi. Sementara Kate masih mencoba untuk mencari sinyal tetapi tidak ada karena HP-nya udah mulai jadul. Akhirnya mereka ikut membantu Kate yang sedang mencari pistol di dalam kapal yang ternyata pistol tersebut berada di dalam kotak mengapung di atas air yang jauh dari posisi mereka berada saat ini. Lalu, Kate menjelaskan bahwa tempat ini merupakan wilayah teritorial si buaya darat sehingga mereka semua resmi menjadi target mangsa si buaya yang tidak akan menyerah sampai mendapatkan mereka semua. Seharusnya, Kate mikir 7 kali, dipikirin bahwa dirinya menjadi penyebab utama ini di dalam kejadian ini, sekaligus bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua turis. Tapi ya namanya juga betina, ya mau gimana lagi. Saat sedang kebingungan, muncullah salah satu kawannya yang datang sambil ketawa-ketawa kayak orang sehat, tapi tak tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga El berhasil selamat, sementara kawannya sudah menghilang dan pasti sudah menjadi santapan di buaya tersebut. Dan yang tersisa di air itu hanyalah 2 ekor entok tak bersayap yang sudah mati, yang tadinya dimaksudkan untuk memberi makan buaya-buaya yang saat ada di sungai ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Bila dibayangkan betapa resahnya gelisahnya para turis ini harus berada di tempat dan situasi seperti ini, dan faktanya bahwa air sungai sudah mulai pasang dan akan menenggelamkan pulau kecil ini. Dale akhirnya memiliki ide untuk membawa para turis ke daratan, yaitu dengan cara memanjat tali yang akan dia ikat di seberang ujung pulau dunia ini. Tapi masalahnya adalah harus ada orang yang mau untuk berenang ke sana terlebih dahulu. Yang karena Dale ya orang yang paling mengenal tempat ini, dia pun memberanikan diri untuk melakukan itu demi keselamatan semua orang. Bermodalkan tambang, senter, dan keahlian berenang yang tidak terlalu lihai-lihai amat, Dale pun berhasil mencapai daratan dengan selamat. Dale langsung mengikat tambangnya ke pohon yang sudah tua dan hampir roboh. Dia pun membentangkan dengan sekuat tenaga meskipun dia juga belum makan, sehingga mereka semua bisa sampai ke daratan tanpa harus berenang bersama ikan dalam kolam. Jarak dari pulau ke daratan sebenarnya kalau diperlihatkan tidak terlalu jauh-jauh amat lah. Tetapi karena sebagian dari para turis itu adalah tidak bisa berenang, dan jikalau itu berenang dan dilakukan secara lama, kemungkinan akan memancing si buaya datang untuk menyergap mereka semua. Dibantu semua turis, si wanita berkacamata yang telah jadi janda kembang yang suaminya tadi tewas pun akan berangkat duluan sesuai instruksi. Si wanita pun merayap seperti semut kepanasan secara perlahan dengan teknik ala kadarnya, yang ketika dia sudah sampai setengah jalan, si janda ini pun mengeluh kelelahan tak sanggup jika harus merayap lagi. Dale dan kawan-kawan sudah mencoba menyemangatinya sehingga si bapak yang punya anak gadis pun merasa tidak sabaran, yang pada akhirnya dia dan anaknya ikut merayap tepat saat si janda masih bergantung di tengah-tengah sungai tersebut. Pada momen ini, si janda beranak 2 malah merenggek kelelahan, padahal dia hanya bertingkah beberapa langkah lagi menuju ke daratan, di mana saat Neil akan membantu senternya pun tak sengaja terjatuh. Dan apa yang terjadi? Setelah Dale menjadi korban selanjutnya, timbul lagi masalah baru, yang karena tali dan pohon yang digunakan tak mampu menahan beban sebanyak 3 ekor orang, sehingga mereka bertiga pun harus langsung jatuh masuk ke dalam tempatnya yang ada ikan dalam kolamnya. Tapi beruntung karena si buaya sedang sibuk mengurus Dale, mereka pun berhasil kembali ke atas pulau. Alhasil, korban pun kini menjadi bertambah gara-gara om-om alias ayah dari anak gadis cantik jelita tobrut kekerbabat ini, di mana saat Kate akan menariknya dari dalam air, tiba-tiba di depan mata kepala kepala anak istri sendiri, si om pun dilempar dan lanjut dengan dibarengi pergi oleh si buaya untuk disimpan ke tempat rahasia yang menjadi tempat penyimpanan stok makanan dia selama ini. Dan si fotografer sendiri tak sengaja menemukan kotak berisi 1 kerat minuman beralkohol, di mana dia merupakan tipikal orang yang kalau lagi mabuk justru kecerdasannya akan meningkat 100% dengan memberikan ide brilian dengan akan membuat si
buaya sibuk menggunakan 2 ekor entog tak bersayap yang dibawa oleh salah satu kawannya, sehingga ketika si buaya sedang sibuk-sibuknya hal itu akan memberikan waktu bagi para turis untuk berenang menuju ke daratan. Setelah para turis berhasil selamat, kini giliran Pat dan Cat yang masih berada di pulau. Pat yang masih sibuk menahan pancingan si buaya pun tiba-tiba dikejutkan dengan si buaya yang menghilang tepat saat Cat baru saja masuk ke dalam air. Sehingga di tengah situasi yang mencekam ini, Pat bermaksud untuk menolongnya, tetapi tampaknya dia sudah terlambat karena Cat sudah menghilang dibawa oleh buaya ganas tersebut. Sekarang hanya tersisa Pat dan anjingnya si Cat. Dia teriak mencari para turis lain yang sudah lari jauh mungkin dari tempat ini. Egois sih, tapi ya mau gimana lagi, wajar. Emang keselamatan keluarganya masing-masing. Dia berlari ke dalam sebuah goa yang ternyata goa itu merupakan sarangnya si buaya raksasa, yang hal itu terbukti ketika banyak sekali jasad korban yang berserakan dengan bentuk tubuh yang sudah tidak utuh. Berhasil menemukan Cat, dia pun memastikan Cat masih hidup meski mengalami luka yang cukup serius. Yang ketika Pat akan menggendongnya keluar dari sarang ini, tiba-tiba saja si buaya ganas itu muncul ingin menyantap maksa yang sudah ditangkapnya. Pat menyembunyikan Cat ke tempat yang aman yang sulit dijangkau si buaya, sedangkan dirinya sendiri terlihat duduk sendiri di balik pintu yang sedang bermodalkan sebilah bambu runcing. Si buaya pun menyeret untuk menyerang, tetapi di luar dugaan, Pat sang jurnalis berita berhasil membunuh si buaya tersebut. Setelah semuanya selesai seperti biasa, barulah tim medis dan bantuan datang. Cat dibawa oleh pihak medis, sementara para turis yang selamat sudah lebih dulu dievakuasi. Sehingga dari kejadian ini, Pat bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa liburan ke tempat es krim dan jauh dari peradaban adalah suatu ide yang buruk. Dan film pun berakhir.